bayi itu adalah Tuhan. Ini bagian dari renungan pranatal kita. Saudara-saudara, sebagai jemaat atau sebagai orang percaya, orang Kristen, saya kira kita tidak meragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Bahkan orang yang suka mabuk pun, yang suka kencang ngerokoknya, kencang mabuknya, tapi dia lahir besar dari dalam lingkungan Kristen, itu dia bisa membela mati-matian Yesus itu Tuhan. Gitu. Saya sudah pernah ketemu orang-orang yang bilang, Pak, pokoknya sampai saya mati, saya tetap GKI. Sampai saya mati, saya tetap Kristen, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Tetapi ternyata mabuk-mabukan. Jadi pada prinsipnya kita semua orang Kristen tidak meragukan Yesus itu Tuhan. Entah kita tahu secara teologis, punya pengetahuan yang banyak atau tidak, yang jelas kita tidak meragukan itu. Amin. Itu adalah sebuah keyakinan yang memang tertanam sejak kecil, terlepas apakah itu menghasilkan perubahan hidup kita atau tidak gitu. Tapi hampir semua orang Kristen tidak meragukan ini. Jadi ketika saya mengatakan bayi itu adalah Tuhan, bagi kita orang Kristen itu tidak ada masalah. No problem. Ya. Tapi ketika kita perdengarkan ini kepada orang non-Kristen, wah ini kurang ajar nih. Wah ini melecehkan Tuhan nih, pelecehan nih, penistaan kepada Tuhan nih. Kok Tuhan itu bayi? Kok bayi itu adalah Tuhan? Nah, itu sebabnya malam hari ini saya tidak sedang membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan karena kita meyakininya. Tapi saya sedang ingin memberitakan informasi di mana Alkitab mengajarkan itu. Bayi itu adalah Tuhan. Saya rasa ayat-ayat yang utama kita ketahui, tetapi beberapa ayat seringkali lolos dari pantauan kita atau lolos dari pembacaan kita, sehingga kita tidak mengerti, oh ternyata di situ ada makna bahwa bayi itu adalah Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Dalam Lukas 1 ayat 43, ya, Elisabet menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Ayo mari kita baca. Saya tidak taruh ayatnya. Hari ini, malam hari ini saya mau kita membaca. Ya. Saya minta Ibu Lili, Lukas 1 ayat 43 Ibu. Nanti dibuka mic-nya. Baca. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Wah itu ya. Siapakah aku ini? Sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu konteksnya secara singkat. Maria sedang mengandung, pergi mengunjungi Elisabet. Ya. Kemudian Elisabet bilang, juga sedang penuh dengan Roh Kudus saat itu. Lalu dia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara perlu ingat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu belum lahir. Jadi masih ada dalam kandungan, bayi atau janin. Jadi Elisabet tidak mungkin memahami sebutan Tuhan di situ yang dalam bahasa Yunaninya kurios. Itu sebagai sebutan sapaan hormat saja. Karena dalam bahasa Yunani harus diakui sebutan kurios atau tuan, ya, itu bisa berarti sapaan hormat. Tuan Indah Wijaya, Tuan Demi Sapteno, gitu ya. Nyonya Lili. Gitu. Jadi tuan dan nyonya atau nona gitu ya. Jadi itu sebutan hormat. Tetapi kurios dalam bahasa Yunani juga bisa menunjuk Tuhan dalam pengertian yang ilahi. Jadi ketika Elisabet menyebut
siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jelas ini bukan sebuah jelas ini bukan dalam pengertian Tuan, sapaan hormat. Sebab Yesusnya belum hadir di muka bumi dalam pengertian belum keluar dari rahim, masih ada di bayi. Apalagi dia mengatakannya di ayat 41 dikatakan gimana? Bisa Ibu Jen baca? Lukas 1 ayat 41. Ada standby Alkitab. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Itu ya? Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Jadi karena dia penuh dengan Roh Kudus, makanya dia bisa ngomong, Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara, jadi sebutan kurios saat Elizabeth mengatakan itu jelas menunjuk pada Tuhan yang ilahi. Jadi kalau saya katakan tadi bayi itu adalah Tuhan, ini adalah salah satu rujukan ayatnya. Jadi kalau orang tanya, kok kamu percaya bayi Tuhan? Nah, kasih tunjuk ayat ini. Ya. Jadi sebutan kurios itu tidak sekedar menyiratkan pengakuan terhadap kuasa Yesus. Karena Yesus belum melakukan mujizat apapun. Ada banyak orang di zaman Tuhan Yesus mengatakan Yesus itu Tuhan, Lord, Kurios, itu karena sebagai sapaan hormat, dia sebagai rabi atau sebagai orang yang melakukan mujizat. Ya. Tidak semua orang memahami yang melakukan mujizat itu Allah saat itu. Karena ada dukun juga, ya, penyihir yang bisa melakukan mujizat. Walaupun mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu luar biasa, ya, dan banyak penyihir tidak bisa melakukannya. Jadi, saudara perlu ngerti tidak semua orang memahami Yesus sebagai Tuhan yang ilahi. Tapi ketika Elizabeth mengatakan ini, jelas ini menunjuk kepada dia adalah yang ilahi. Itu sebabnya tadi saya katakan bayi itu adalah Tuhan. Nah, saya katakan tadi saya tidak sedang membuktikan kepada kita, sebab kita semua percaya. Saya hanya sedang menunjukkan ayat-ayatnya yang mungkin lolos dari pengamatan kita. Jadi harus dipahami juga bahwa konsep berpikir Elizabeth dan orang-orang Yahudi saat itu, bahwa satu-satunya kurios yang ilahi itu hanyalah Allah. Theos. Jadi bila Elizabeth menyebut Yesus yang akan dilahirkan Maria sebagai Tuhan atau kurios, maka jelas bukan karena sapaan hormat. Dan bukan karena kuasanya, tetapi karena memang oleh dorongan Roh Kudus, dia mengakui bayi itu adalah Tuhan, adalah Allah. Ya. Allah Bapa itu disebut Tuhan juga, saudara, dalam Alkitab. Oke, tentu Elizabeth bisa mengatakan demikian, ya, karena ia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang diterimanya saat mendengar salam dari Maria. Hal ini tepat seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yang kedua, dalam Lukas 2 ayat 11. Mari baca. Bisa Pak Demi yang baik Alkitab di situ. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi saat itu malaikat-malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Nah, saya sepakat kalau ini dijadikan dasar Yesus adalah Mesias, Kristus, dan Tuan dalam pengertian raja, tetapi tidak dapat disangkali bahwa Tuhan, kurios di situ juga menunjuk pada keilahiannya. Jadi sekilas kita mungkin menganggap informasi ini biasa saja, tapi saudara mari membawa alam pikir saudara kepada alam pikir para gembala saat itu. Karena saat itu mengagetkan mereka. Bukan hanya para gembala, saudara bawa alam pikir saudara kepada
orang-orang di zaman itu. Coba membayangkan, saudara hidup di zaman itu, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang datang kepada saudara, bilang seorang bayi, yaitu Mesias, Kristus, dan Tuhan itu lahir. Jadi itu pernyataan yang mengagetkan orang-orang Yahudi di abad pertama itu, sekitaran itu. Bagaimana mungkin seorang bayi yang belum melakukan apa-apa, belum menyembuhkan, bahkan belum ideal disapa dengan hormat, ya kan? Enggak ada, apakah ada saudara yang ketemu bayi tuan gitu ya? Ya mungkin di kerajaan ya. Jadi ini bukan di kerajaan dia lahir, ini dia lahirnya di kandang gitu. Bagaimana seorang bayi belum melakukan apa-apa sudah disebut Tuhan gitu. Jadi bukan hanya Tuhan dalam pengertian raja, tapi dalam pengertian yang ilahi. Jawabannya karena memang ini adalah Allah anak yang berinkarnasi. Itu jawaban pasti. Jadi Tuhan Yesus saat itu sebagai bayi belum melakukan mujizat, belum pantas disapa hormat dalam pengertian umum gitu ya. Tapi malaikat sudah bilang Tuhan itu lahir. Nah, sedangkan di alam pikir saat itu mereka hanya mengakui Allah atau Theos sebagai satu-satunya kurios yang ilahi. Maka tidak ada jawaban yang lain bahwa yang lahir ini adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia. Tidak heran semua orang yang mendengar cerita dari para gembala itu menjadi heran. Kalau saudara baca ayat 18, bisa Ibu Laura Bolang, standby Alkitab. Lukas pasal 2 ayat 18. Lukas 2 ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya. Jadi heran, kok bisa sampai disiarkan begitu rupa oleh malaikat-malaikat tentang kelahiran bayi ini. Jadi mereka sudah pasti sebagai orang-orang di zaman kuno pasti mereka pikir ini bukan bayi sembarangan, bukan bayi biasa. Kalau di zaman sekarang, mungkin tuh bayi tabung tuh. Mungkin tuh hasil cloning gitu. Atau mungkin itu hasil rekayasa genetika gitu. Kalau zaman sekarang mungkin gitu ya. Orang zaman dulu itu nggak pernah kepikiran gitu. Alam pikir mereka, ini ajaib ini. Ya, sampai diberitakan sedemikian rupa. Jadi hal ini jelas mengkonfirmasi bahwa sebutan kurios untuk Tuhan Yesus menunjuk pada keilahiannya, bahwa dia adalah Allah. Tidak heran kalau kita baca kitab Yohanes, Rasul Yohanes menekankan bahwa tubuh fisik Yesus itu adalah tempat di mana Allah berdiam. Tubuh fisik Yesus itulah bait suci. Dan Tuhan Yesus menyatakan itu ketika dia mengatakan kepada orang Yahudi, rubuhkan bait Allah itu, aku bangun dalam 3 hari. Maksudnya tubuhnya itu, saudara ya. Jadi Allah mengosongkan diri, berdiam di dalam rupa manusia melalui proses kelahiran. Itulah inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata diam itu dalam bahasa Inggrisnya tabernacle, bertabernakel, atau mengadakan kemahnya di antara kita. Jadi saudara bayangkan ada perkemahan, ada kemah Allah di antara kita. Itulah tubuh Tuhan Yesus saat itu. Bayi yang rohnya adalah roh Allah anak. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Tentu Rasul Yohanes mengatakan ini sebagai sebuah rangkuman dari kebersamaannya bersama Tuhan Yesus. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara, sebuah pemahaman ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus atau bayi itu adalah Tuhan.
Sebuah pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari sini adalah kalau saat bayi saja orang-orang menghormati dia. Dalam kitab Ibrani dikatakan, ya kita baca dulu ya kitab Ibrani sebagai penutup. Mari buka kitab Ibrani. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani 1 ayat 6. Ya, kita baca bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Harus menyembah dia. Ya. Saya ulang ya. Ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia, yaitu Bapa di situ berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tuh. Jadi saya membayangkan ya, kayak di film Superbook tuh. Saya melihat film Superbook yang versi Natal dia, film kartun anak-anak itu. Ketika bayi Yesus lahir itu, malaikat-malaikat itu turun menyembah. Dan itu tidak dilihat oleh manusia. Tapi di alam roh itu terjadi. Karena Alkitab menyaksikan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi saya mau katakan begini loh. Waktu dia bayi saja, semua makhluk menghormati dia, menyembah dia. Bagaimana keadaan Tuhan yang penuh kemuliaan saat ini? Adakah kita memberikan penghormatan kepadanya? Bagaimana dengan kita yang telah menikmati kasih karunia yang begitu besar? Adakah kita memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan dia sebagai seorang raja, sebagai Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan? Bila ini menjadi refleksi untuk kita memasuki masa raya Natal ini. Supaya perayaan Natal bukan hanya sebuah momen 1 tahun sekali, tapi menjadi sebuah momentum untuk kita kembali mengingat kita harus menghormati dia, Raja kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, di dalam pikiran, apakah kita menghormati dia? Dia tidak lagi di Bethlehem, tapi dia ada di tempat yang tertinggi, dan oleh rohnya dia ada bersama dengan kita. Jadi apakah kita menghormati dia? Apakah kita memuliakan dia di dalam kehidupan kita? Mari renungkan ini, refleksikan ini untuk kita memasuki masa raya Natal nanti. Tuhan Yesus berkati kita sekalian, saya ajak kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus selalu sadar untuk menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya, di tempat yang terhormat, di dalam hidup, di dalam penyembahan, di dalam setiap yang kami lakukan. Kalau bayi Kristus saja 2000 tahun lalu disembah oleh manusia dan para malaikat, ajar kami untuk sekarang melihat bahwa bayi itu sekarang menjadi Tuhan yang mulia, yang dewasa, yang duduk di tahta kemuliaannya di sorga. Ajar kami untuk bisa melihat kalau bayi saja disembah, bagaimana dalam kemuliaannya saat ini kami
harus menyembah Dia. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam pengosongan diri Kristus, Dia tetaplah Allah yang sejati. Karena rohnya adalah roh Allah anak. Dia mengosongkan diri saja. Semua malaikat harus menyembah Dia. Bagaimana ketika Dia ditinggikan menjadi Tuhan, Raja, Allah bagi kemuliaan Bapanya. Ajar kami semua untuk menyadari ini bukan hanya sebagai statement, slogan iman di pikiran kami, tetapi menjadi sebuah tindakan penyembahan dalam setiap yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan. Dan kami melakukan itu semua di dalam penghormatan kepada Tuhan kami, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Bapa, terima kasih. Biarlah perenungan ini juga boleh mengarahkan kami untuk melihat bahwa masalah hidup kami adalah masalah yang kami harus hadapi bersama dengan Tuhan. Bahwa setiap persoalan hidup yang kami alami ini adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Untuk kami belajar menghormati Tuhan dalam setiap keputusan hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajar kami untuk melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini, baik buruk maupun baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan, sebagai sebuah kesempatan untuk kami bertindak menghormati Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kami, dan kami akan ada di akhir tahun, memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di GKI Rema ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.